Ya Pak Satroy, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Gimana kegiatan? Aman? Alhamdulillah Pak. Aman, Pak. Alhamdulillah. Udah di pemberdayaan ya sekarang ya? Iya Pak. Tadi sebelumnya di bagian umum. Gimana, ada masalah apa Pak Satroy? Iya, kemarin tuh berkaitan masalah ini Pak, di umum ini kan saya megang aset nih, mas barang lah. Ini kan udah lama, saya juga hampir berapa tahun lah di aset ini. Ya tapi kan hanya atas nama saja Pak. Oh, atas nama. Ya, maksudnya ya kita hanya ngurusin, tapi paling tidak ya imbalan-imbalannya kan nggak ini juga, bingung kita. Oke. Nah sementara ini kan kita tahun ini kita sudah dipindahin ke pemberdayaan gitu kan. Nah kalau masih di aset, barangkali mana lah pandangan bapaknya ataupun bantuan dari bapak ini, paling tidak ada peningkatan lah gitu Pak. Baik Pak Satroy, terima kasih. Terkait pemindahan posisi, ya itu hal yang biasa ya di kepegawaian. Ini juga memang salah satu persyaratan administratif. Pak Satroy kan kenapa alasannya digeser atau dipertimbangkan untuk dipindahkan ke bidang lain, ke pemberdayaan lah ya, kita sebutkan pemberdayaan, karena memang latar belakang pendidikan dari Pak Satroy sekarang kan udah berdasarkan pendidikan ya, ada kelas jabatan. Ini sudah sangat spesifik karena backgroundnya di pendidikan agama gitu kan, yang paling memungkinkan di kecamatan untuk saat ini memang hanya di seksi pemberdayaan. Seksi pemberdayaan kan sifatnya umum, di sana ada keagamaan berkaitan dengan MUI, LPTI, DMI. Ini juga untuk ya tadi juga korelasinya. Iya silakan Pak Wendy. Enggak. Oh iya. Mungkin ya kenapa dipindahkan ya karena itu tadi memang ini kebijakan dari pimpinan supaya dalam hal ini kepangkatan Pak Satroy juga kami perhatikan sudah beberapa tahun terakhir ini stuck di golongan 2D ya, karena ijazahnya waktu itu sejarah CPNS-nya masuk dari Sekdes waktu itu, karena Sekdes walaupun punya ijazah sarjana itu setahu saya kebijakannya pada masa itu tetap di golongan 2 diterimanya. Nah kebetulan ijazah sarjananya Pak Satroy ini itu latar belakangnya adalah pendidikan agama ya, pendidikan agama ya. Yang pendidikan itu Pak Oday memang sengaja dipindahkan memang untuk melinearkan, menyambungkan antara background pendidikan Pak Satroy ke sesuai dengan latar belakang pendidikan gitu. Kira-kira kalau memang tidak dipindahkan kan bukan berarti kita bukan like dan dislike ini mah. Ya. Kalau kira-kira Pak Satroy tetap di bagian umum, kira-kira apakah bisa untuk ngurus kenaikan pangkat di 2D atau penyesuaian ijazah? Kayaknya mentok juga sih Pak. Sulit kan? Sulit, ya. Agak sulit juga karena aturan. Nah, untuk itu mohon dimaklum ya, karena memang kondisinya untuk biar sesuai lah, biar linear dari kondisi Pak Satroy juga, karena punya ijazah pendidikan juga di sarjananya, kami menghargai itu. Saya ngambil ijazah Pak. Saya ijazah lama ya. Sudah berproses coba PI kan sebelumnya. Betul. Upaya apa yang waktu pada saat di PI itu? Iya. Saya sudah 2 kali ikut PI, tapi memang tadi itu ganjalannya tadi tidak linear. Memang harus di rumah, harus bikin rumahnya dulu lah gitu kan. Iya. Pada saat itu kita mengajukan gimana caranya supaya linear ini, maka tadi lah dengan kebijakan Pak Camat, Pak Sekjan juga barangkali yang membantu untuk ketempatan itu, mengajukan supaya ada kesinkronan lah antara ijazah saya dengan PI ini. Iya. Ya alhamdulillah sekarang sudah turun lah terus kayak yang hampir, mudah-mudahan ini linear lah dengan ijazah saya gitu. Mudah-mudahan sudah searah ya dengan latar belakang pendidikan, dengan yang ininya. Jadi
bukan maksud kami masalah Pak Sadroy bisa atau tidak di bagian umum, pemegang barang bisa atau tidak. Nah, ini terkait dengan yang tadi Pak Sadroy ceritakan, memang ini karena kebutuhan ya, organisasi ini ada aturan-aturannya, regulasinya seperti ini. Gimana caranya kita bisa menyesuaikan dengan aturan yang ada, tapi tanpa mengurangi tugas pokok dan kewajiban kita sebagai seorang ASN, seperti itu. Kemudian juga yang tadi pernah disampaikan oleh Pak Sadroy bahwa bagaimana Pak kaitan saya selama ini sebagai pejabat barang gitu ya, pemegang barang atau aset gitu kan. Sementara sekarang saya sudah dipindahkan dan beban kerja juga gitu. Nah, kalau itu penjelasan dari saya juga Pak Sadroy kan tahu mungkin kan ada berapa SDM, sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Jayanti yang sifatnya benar-benar ASN, yang PNS, yang punya NIP, itu kan ada keterbatasan. Nah, pemegang barang juga kita mau limpahkan juga ke yang lain juga. Untuk saat ini juga memang kebijakan pimpinan masih di Pak Sadroy, walaupun dengan beban kerja yang istilahnya lumayan lah ya. Mudah-mudahan kedepannya juga ini kan sebagai langkah awal untuk bisa supaya struktural dari maksudnya bukan supaya struktural, supaya searah lah dengan tadi latar belakang pendidikannya, sarjana. Nah, ini kita nggak bisa PI kalau misalkan masih di umum. Pak Sadroy juga tadi sampaikan seperti itu. Tapi untuk kebijakan pimpinan masih tetap untuk pemegang barang. Mohon maklum siapa seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada lagi Pak Sadroy untuk yang permasalahan kah, atau mungkin ada kendala kah, gimana? Bukan permasalahan sih, lebih ya sharing aja. Ya paling kalau permasalahan enggak, barangkali hanya ya itu aja, barangkali hanya bagi-bagi waktu saja lah berkaitan dengan masalah dua komponen itu, kedua pekerjaan ini. Kemudian juga barangkali di aset ini kan ya sebetulnya bukan kendala sih, kadang kita juga harus keluar juga kayak untuk mengurusi aset ini kan gitu, kaitan dengan masalah pemegang siapa-siapanya kan gitu. Iya. Ini juga kita butuh waktu juga untuk keluar, dan barangkali mengganggu juga ke apa namanya opsi saya sebagai pemberdayaan gitu. Betul. Nah itu barangkali gimana arahannya. Paling tidak ya kalau arahan dari pimpinan barangkali kita tetap akan konsisten lah dengan itu gitu. Ya. Oke, Pak Sadroy, kan yang seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita kekurangan orang lah. Intinya kekurangan orang. Jadi wayahna atau mohon maklum untuk pemegang barang, walaupun dengan berbagai kesibukan, nanti kita sama-sama fleksibel lah istilahnya mah. Yang penting kegiatan bisa berjalan, ya artinya rekon aset dan lain sebagainya tidak ada kendala, ya, karena terkait juga dengan pengajuan ataupun dengan TPBK kita juga. Kalau misalkan ada masalah di aset kan untuk saat ini bisa bisnis badannya tidak maksimal juga kan bisa berdampak bersama dengan ke semuanya. Jadi mungkin Pak Sadroy juga sudah ada bayangan lah pada prinsipnya. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Mungkin pimpinan memberikan kebijakan seperti ini, menggeser posisi Pak Sadroy bukan tanpa alasan sebetulnya seperti itu, dan Pak Sadroy juga sudah paham, mungkin secara pribadinya udah paham, dan ini untuk kebaikan semua. Ya Pak. Mungkin itu Pak Sadroy. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak nih udah sharing-sharing. Ya, sarannya terima kasih banyak ya Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih Siap, Pak. Pak.